Dalam Islam, ibadah tidak hanya setakat sembahyang, puasa, baca Quran, zikir. Jadi bekerja adalah ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Jadi semua aktiviti kita adalah ibadah. Sehingga kita tidak boleh mengatakan saya di office tidak ibadah, kalau di masjid ibadah. Maka bukan begitu ajaran Islam. Sebagaimana saat kita sembahyang kita ingat Allah, maka di office pun, yang bekerja di hospital pun, yang menjadi polis, tentera pun, yang di laut pun, yang di darat, yang di udara, semuanya adalah ibadah. Hanya saja ibadah ini dibagi pada dua. Ada ibadah mahdhah, pure, tak ada bercampur dengan yang lain. Ada yang dia aktiviti biasa, tetapi kalau disebut nama Allah dia menjadi ibadah. Jadi kenapa orang sakit secara mental? Sebab dia membagi dua. Kalau saya di Masjidil Haram, saya ibadah. Kalau saya sedang umrah, saya sedang ibadah. Tapi kalau saya di office, saya di rumah, saya tidak ibadah. Itulah salah satu sebab kenapa penyakit itu masuk. Bila kita memahami bahwa semuanya adalah ibadah, kita akan menjadi orang yang amat sangat sehat. Kenapa sehat? Sebab kita selalu merasa diperhatikan Allah, bahwa perbuatan kita ini adalah ibadah. Tapi saya perlu juga luruskan, sebab ada setengah orang dia mendengar tazkirah yang saya sampaikan ini dia potong-potong. Sebab banyak sekarang tazkirah itu dipotong 1 menit, 2 menit, diupload di TikTok. Dia tidak full. Dia dengar tazkirah saya. Kita di office pun ibadah. Putus. Lepas itu bila dengar azan, Allahu Akbar, dia tak ke masjid. Bila ditanya kenapa awak tak di masjid? Sebab office pun ibadah. Ini tak betul. Maknanya di office ibadah, kita jujur kepada Allah. Orang kalau dia sedang sembahyang, sedang solat, dia takut bergerak 3 kali, takut memandang kemana-mana, takut berbuat yang tak baik. Begitu jugalah kita berada di office, berada di rumah, berada di jalan, sebab semuanya adalah ibadah. Saya sampaikan kepada anak dan istri saya akan ke Brunei Darussalam, selepas itu saya akan ke Sabah, selepas itu saya akan ke KL, selepas itu saya akan pulang. Selama perjalanan ini adalah ibadah. Maka istri tidak akan bersusah hati, sebab dia tahu bahwa perjalanan ini juga adalah ibadah. Tidak banyak orang yang memahami hidup ini adalah ibadah. Dia anggap ibadah hanya pada yang ritual, pada mahdhah saja. Maka kata Nabi SAW, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap tulang-tulang sendi kita ini ada sedekah. Melangkahkan kaki, bergerak tulang sendi, ibadah. Menatap mata, leher bergerak, ibadah. Langkah kaki, hayunan tangan, kedipan mata, bisikan telinga, lintasan fikiran, detak jantung, semuanya bernilai ibadah. Dengan syarat kita sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makan, semua makan. Maaf, cakap haiwan pun makan. Kenapa makan kita ibadah? Sebab makan kita menyebut nama Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Maaf, dalam tandas pun ibadah. Tandas najis, kotor, bau. Kenapa ibadah? Sebab menyebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau kita dengar dengan Allah, merasa diawasi Allah, merasa dipandang Allah, disitulah mental kita sehat. Kalau mental kita sehat, penyakit tidak masuk, setan tidak akan dapat pintu untuk masuk ke dalam. Sebab kita merasa saya sedang beribadah, saya sedang dekat dengan Allah. Keyakinan dalam hati membuat kita sihat secara mental. Badan kita sehat, batin kita pun juga sehat, insya Allah. Next.
Islam mengajarkan kita ada tanggung jawab. Ada seorang ulama bernama Imam Ibrahim bin Adham. Imam Ibrahim bin Adham melangkah kaki pertama, lepas itu dia langkah kaki kedua, lepas itu dia berhenti, dia undur balik ke belakang. Lalu teman dia bertanya, kenapa tadi masa langkah kaki kedua engkau yakin, tapi bila nak melangkah kaki ketiga tak jadi dan engkau mundur balik ke belakang? Kata dia, di langkah yang pertama saya tahu saya nak buat apa, tapi di langkah yang kedua saya ragu. Maknanya dalam Islam ada tanggung jawab. Setiap nafas kita ni akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Afa khalaqnakum abasa? Apakah kami ciptakan kamu sia-sia? Maka saya melangkah ke Brunei Darussalam, diminta Allah tanggung jawab, untuk apa engkau pergi Abdul Somad? Saya ingin menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menganggap hidup kita ini adalah tanggung jawab, di situ salah satu sebab mental kita menjadi sehat. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Semua nanti akan ditanya di hadapan Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang berbisik-bisik di dalam hati pun akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a, pendengaran, wal basar, pandangan, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut tak boleh menjawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang akan menjawab. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi bima kanu yaksibun. Jadi kalau begitu kita memahami hidup, insya Allah mental kita akan sihat. Kenapa sihat? Karena segala gerak, segala langkah, segala aktiviti kita merasa saya akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa bahwa untuk apa ini saya buat? Nanti kalau saya buat ini ada tak manfaatnya di hadapan Allah? Kira-kira saya buat ini baik apa tak baik? Sekarang banyak orang berbuat apa yang dia mau saja. Dia mau, dia buat, dia tulis, dia posting. Selepas itu dia menyesal. Kalau orang tidak marah, dia terus dalam perbuatan yang tidak baik, maka semua diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Maka kata Nabi, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kamu akan diminta tanggung jawab. Saya pemimpin, saya diminta tanggung jawab tentang yang saya pimpin. Yang saya pimpin adalah mata saya, telinga saya, mulut saya, tangan saya, kaki saya. Maka saya menjadi makhluk yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Mas'ul, mas'ul diambil dari kata sa'al. Sa'al sudah jadi bahasa Melayu soal. Mas'ul disoal, ditanya. Sehingga setiap langkah kita ini, kita berfikir, ini baik apa tak baik, ini betul apa tak betul, ini menurut Quran benar atau tidak, ini menurut sunnah Rasulullah. Disitulah mental kita sihat. Penyakit mental masuk daripada lalai, lupa. Ketika kita lupa, disitulah pintu setan masuk. Bila kita ingat, hubungan kita dengan syaitan itu min syarril waswasil khannas. Waswas berbisik, khannas, khannas bersembunyi. Macam kucing dengan tikus. Tikus bersembunyi ketika ada kucing. Bila kucing pergi, dia keluar. Maka bila hati berzikir, ingat saya sedang beribadah, saya bertanggung jawab, saya akan disoal, ditanya Allah, dia menjauh. Bila kita lalai, dia keluar. Maka hati tidak boleh lupa, hati tidak boleh lalai. Apakah Ustaz Abdul Somad 24 jam pagi, petang, siang, malam tak ada lupa? Saya manusia biasa, saya boleh silap, saya boleh lupa. Selepas lupa saya balik, astaghfirullahaladzim, oh saya lupa tadi, saya silap tadi. Saya tidak lupa, saya tidak silap, saya tidak salah. Di saat itu kita sedang salah. Al-insan, manusia, makanul khata' wan nisyan, tempatnya lupa dan salah.
Manusia. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Masumiyal insanu bi insanin illa linisyanihi. Manusia itu dinamakan manusia kerana dia lupa. Karena lupa itulah dia disebut manusia. Tapi ada yang lebih parah lagi, lupa nama, lupa kampung, lupa anak, lupa isteri, itu namanya amnesia. Nah, kita ni tak sampai ke situ, masih setakat manusia. Lupa janji, lupa cakap, lupa. Karena lupa inilah kita disuruh beristighfar. Sebab apa? Astaghfirullahalazim lupa, astaghfirullahalazim silap, astaghfirullahalazim salah. Jadi kalau kita sedar dengan ini, kita cepat balik. Balik itu bahasa Arabnya taba yatubu taubat. Maka orang yang balik kepada ingat, dia taubat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Keluar daripada tandas, bacaannya ghufranaka. Ghufranaka, ampunkan saya, ampunanmu untuk saya. Apa yang kita buat dalam tandas? Kenapa keluar daripada tandas kita minta ampun dosa? Ulama mengkaji hadis yang pendek ini tapi pembahasannya panjang. Kerana di dalam tandas lidah kita tidak berzikir. Lidah yang gunanya diciptakan Allah untuk subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam tandas tak boleh berzikir. Sehebat-hebatnya manusia tak boleh berzikir dalam tandas, tak boleh menyebut nama Allah. Bila dia keluar dari tandas, dia minta ampun kepada Allah. Ampunkan saya ya Allah, kerana di dalam tandas tadi lidah saya tak berzikir, maka saya tebus di luar tandas. Ghufranaka, ampunkan saya. Kalau kita sedar secara mental, insya Allah mental kita sihat walafiat. Next. Kita bekerja tidak boleh sendiri, mesti ada teamwork. Ada orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang kuat, Umar bin Khattab. Ada anak muda yang smart, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada orang kaya yang dermawan, Utsman bin Affan. Ada perempuan yang bertenaga membawa makanan naik ke atas Jabal Sur, namanya Asma. Jadi cuba golongkan diri kita ni masuk ke dalam mana? Abdul Somad, engkau orang tua. Oh, kalau begitu saya Abu Bakar Siddiq. Oh, kamu anak pemuda belia. Oh, kalau begitu kamu adalah Umar bin Khattab. Kamu cerdas, smart. Oh, kalau begitu Ali. Saya ni kira-kira masuk yang mana, Ustaz Somad? Kamu tua? Tidak. Muda? Bertenaga? Tidak juga. Kaya? Tidak juga. Pandai? Tidak juga. Kuat? Tidak juga. Kalau begitu masuknya ke Abu Lahab. Nauzubillah. Jadi kita ni dah dibagi Allah Ta'ala masing-masing ada pos kita. Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, maka dia pakai hamba itu untuk beramal. Allah sayang kepada saya, dipakai Allah Ta'ala saya untuk beramal. Kita ni semua tidak ada yang bodoh, tidak ada yang kekurangan. Semua pasti ada kelebihan yang dibagi Allah Ta'ala. Saya tengok-tengok Ustaz Somad tak ada kelebihan. Ada, lebih hitam. Kita ni mana ada kekurangan? Kalau kita pandang lebih. Tapi kalau kita tengok kurang duit, kurang kaya, kurang comel, kurang elok. Tergantung kita memandang lebih atau kurang. Maka kita tengok pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Kita merasa kita ni sudah dilebihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandang orang pun begitu juga. Nabi SAW sendirian boleh. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tapi kenapa Nabi ada teamwork? Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Translator yang terjemahkan bahasa Arab ke bahasa Yahudi. Ada namanya Zaid bin Sabit. Ada yang menolong tunjukkan jalan. Ini jalan daripada kota Makkah ke kota Madinah. Kalau jalan biasa yang kita tempuh, nanti kita ditangkap oleh Abu Jahal, Abu Lahab.
mesti ada yang menunjuk jalan. Namanya Abdullah ibnu Uraiqid, tak Islam. Abdullah ibnu Uraiqid tak Islam, tapi kerana dia tidak memusuhi Islam, maka boleh dipakai pengetahuan dia untuk menunjukkan jalan. Maka kita mesti bekerja sama, dan kita menganggap orang ini adalah lebih. Saya boleh bercakap di sini dengan suara yang lantang, yang kuat, semua tuan-puan boleh mendengar. Itu bukan kerana kelebihan saya, tapi kerana kelebihan mereka yang ada di atas sana. Kalau mereka jahat aja sikit, mereka matikan, hilanglah nyawa Abdul Somad. Nyawa saya di sini letaknya, pada suara. Jadi saya tidak melihat kelebihan ada pada diri, tapi ada kelebihan pada orang lain yang menolong kita. Maka di saat itu mental kita menjadi sehat. Tapi kalau kita merasa sayalah, padahal Nabi Muhammad SAW selepas itu dia bagi kerja. Siapa yang tidur di tempat tidur Nabi? Sayyidina Ali. Siapa yang naik ke atas? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang membawa berita di kota Makkah, mencari mana Muhammad SAW, mana Abu Bakar, kenapa hilang? Berita ni mesti dibawa ke atas Abdullah. Siapa yang bawa makanan? Asma. Siapa yang membawa kambing bagi makan di bawah? Ada seorang lelaki bagi makan kambing supaya kalau nampak ada kafir musyrik jahiliyah nak tangkap, bagi kod. Ini ada yang datang. Siapa pula yang menunjukkan jalan? Ini kita bagi-bagilah. Cuba tengok perjalanan ini dengan perjalanan Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Cukup Nabi Jibril Burak, cukup. Sebab ini perjalanan langit. Perjalanan langit tak perlu banyak-banyak. Nabi Jibril Burak. Tapi kalau perjalanan bumi, kita perlu bekerja sama dengan orang. Jadi kalau puan tengok ada kawan, dia tak ajak kita bekerja sama, mungkin dia nak perjalanan langit. Kita kalau bersama-sama, mental kita sihat, menganggap orang lain menolong kita, dan kita saling tolong menolong. Disitulah kita akan sihat. Kenapa? Karena kalau kita terlampau pada mental diri kita yang merasa lebih, rupanya kita tak ada apa-apa, kita letih. Manusia ini bukan letih badan, letih mental. Kalau letih badan, kita tertidur. Tapi kalau letih mental, itu nanti berakhir pada stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Sebelum itu senyum sendiri. Kalau nak senyum, senyumlah, tapi ada orang jangan senyum sendiri. Maka saya bagi tugas. Nanti kalau kita nak pergi jauh, ada yang ambil gambar, ni ambil gambar. Ada cameraman, ada editing, ada uploading. Oh, Ustaz Abdul Somad kami tengok malam tadi bersama bikers di Bandar Seri Begawan. Yang belum tahu berarti belum tengok Instagram Ustaz Abdul Somad. Sempat juga Ustaz Abdul Somad upload gambar-gambar tu di Instagram. Bukan saya yang upload, ada tim yang upload. Oh, patutlah saya selalu DM, saya selalu kirim message, saya selalu komen, Ustaz tak balas. Memang saya tak tahu password. Password saya bagi pada admin. Kenapa? Saya tahu diri saya. Kalau saya baca ada haters, dia attack saya, dia hamun saya balas. Maka supaya saya tak balas, saya tak tahu password. Tapi bukan berarti saya tak tahu isi itu, tahu, saya buka juga. Tapi saya lupa, saya cepat dilupakan. Ada beberapa komen yang saya ingat, ada beberapa komen. Ustaz, jadikan saya yang kedua, kata dia. Nah, itu saya ingat sikit. Macam mana Nabi SAW kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, saya yang akan berburu
Bila mereka musafir sampai ke tengah gurun pasir, saya yang akan berburu mencari makanan kita ya Rasulullah. Ya. Kata yang satu lagi, saya yang akan menyembelihnya dan saya yang akan membersihkan, membasuhnya. Baik. Kata sahabat, saya yang akan memasaknya ya Rasulullah. Baik. Kata Nabi, kalau begitu saya yang akan mencari kayu bakar. Cobalah tengok. Sehat mental kita kalau kita merasa bersama-sama. Walaupun dia Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, dia tidak mengatakan, kamu cari berburu, kamu sembelih, kamu cuci, kamu bakar, kamu masak, saya yang akan menghabiskannya. Kita bekerja sama. Kita adalah teamwork yang baik. Ini saya ambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Saya tidak pernah merasa sendiri. Kalau saya pergi ke Brunei Darussalam, ada tim yang bekerja sama, yang mengatur semua. Ustaz Abdul Samad, bolehkah kami dapat jadual di masjid di sini, di office di sini? Sila bagi tahu tim ya. Ini ada tim Ustaz Abdul Samad di Brunei Darussalam, ini numbernya. Supaya saya tak letih secara mental. Sebab kalau saya yang menjawab, saya letih. Semua meminta, daripada Aceh sampai ke Papua, sampai ke Sabah Sarawak. Bila saya angkat semua, letih. Maka saya bekerja sama. Ustaz Abdul Samad, bolehkah di office kami? Ini ada number tim, minta ke dia. Sehingga orang bercakap, Ustaz Abdul Samad itu sebenarnya baik, timnya yang tak baik. Oke, next. Profesional. Jadi ada namanya Anas bin Malik, umur 20 tahun. Anas bin Malik menyiapkan kain Nabi, selipar Nabi, sajadah Nabi, mengawal Nabi. Ada lagi namanya Zaid bin Sabit, ta'allamtuhu wa hadzaqatuhu. Saya belajar bahasa Hebrew language, bahasa Ibri, bahasa Yahudi. Berapa lama? Nisfa syahrin, setengah bulan. Dialah yang menterjemahkan Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Ada lagi namanya Muaz bin Jabal, dia umur 20 tahun. Ada lagi nama sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, masa Nabi meninggal umur 15 tahun. Jadi mereka adalah pemuda-pemuda belia-belia yang di zaman Nabi. Jadi jangan kita bayangkan yang bersama Nabi itu adalah orang yang tua-tua. Mereka adalah orang-orang muda yang bersemangat. Berapa umur Abdullah bin Abbas? 15 tahun. Berapa umur Muaz bin Jabal? 20 tahun. Berapa umur Zaid bin Sabit? 20 tahun. 21 tahun. Muda. Dulu mereka umur-umur belia ini kalau ditanya, Abdullah bin Abbas, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel 19 tahun. Panglima perang Nabi Usamah bin Zaid 18 tahun. Pemuda sekarang kalau ditanya, umur kamu berapa? 19 tahun. Apa yang sudah kamu taklukkan? Menaklukkan hati dia. Apa ini? Jadi dari muda, kata pepatah orang Melayu di kampung saya, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Dari kecil terlonjak-lonjak dia untuk menjadi seorang yang profesional. Selepas itu dia terbawa-bawa, selepas itu terubah tidak. Yang baik maupun yang buruk dibiasakan dari kecil. Ustaz Abdul Samad kalau boleh tahu, Ustaz dari kecil dulu apa yang terlonjak-lonjak? Ini rumah saya, sebelah rumah tu kedai tempat jual minyak gula. Jadi kalau mak saya suruh saya beli gula, cuba beli minyak, beli gula, itu 1-2 jam tak balik. Sebab saya bercerita dengan orang yang ada di situ. Jadi dari kecil saya ini memang sudah bercerita. Bila rehat di sekolah, rehat, kami pun pergi ke bawah pokok kayu, saya duduk. Kawan-kawan saya itu berkeliling mendengar cerita saya. Sampai datang cikgu marah, kenapa kamu lambat? Sebenarnya cikgu itu cemburu, sebab kawan saya lebih suka dengar saya daripada dia.
Jadi anak-anak kita tu dari kecil kita dah nampak dia ni nanti. Itulah orang-orang putih itu hebatnya, dia boleh tahu dari kecil anak ni kemana arahnya, sehingga dia boleh arahkan. Anak saya ni kemana-mana bawa jarum, Ustaz, mungkin dia nak jadi doktor. Anak saya ni suka mandi ke sungai, berarti dia nak jadi angkatan laut. Anak saya ni kemana-mana bawa pemukul. Dua kemungkinan, kalau dia smart dia jadi hakim, kalau kurang smart jadi tukang. Jadi dari kecil tu dah nampak kemana bakat anak-anak kita itu, insyaAllah. Jadi kita profesional di bidang kita. Jangan bekerja pada sesuatu yang kita tak suka. Itu menyebabkan kita tertekan, sebab kita tak suka. Ustaz Somad, apakah anak Ustaz paksa dia pergi ke Kaherah belajar lalu dia jadi Ustaz macam Ustaz Somad? Tidak. Saya tak paksa anak saya untuk jadi macam saya. Kalau anak saya tak suka bicara depan orang banyak, dia hanya suka berdua dengan komputer, saya akan masukkan dia ke fakulti komputer jadi programmer. Sebab kalau saya paksa dia bicara depan orang banyak, keluar keringat sejuk, dia stres, dia depresi. Jangan menekuni sesuatu bekerja yang kita tak suka. Kalau kita suka, kita menikmati. Kalau kita suka, kita fresh. Kalau kita suka, kita merasa nikmat dengan apa yang kita lakukan. Jadi jangan heran kalau ada jamaah tanya, Ustaz ada kuliah subuh, ya, ada kuliah duha, ya, ada kuliah zuhur, ya, ada kuliah petang dengan puan-puan, ya, ada kuliah malam tazkirah, ya, kadang satu hari 5. Kalau tak ada kuliah, saya sakit. Bila di rumah, sakit kepala lah, demam lah, flu lah. Tapi kalau saya jumpa dengan orang banyak, saya sihat. Jadi kalau ada orang nampaknya Ustaz macam sakit, sebab saya belum pegang mikrofon. Bila saya dah pegang, saya sihat. Kita menikmati. Jangan sampai kita bekerja yang kita tak suka. Sudahlah di rumah kita tertekan. Kenapa? Rupanya kita nikah dengan orang yang kita tak suka. Di office pun kita tertekan. Rupanya kita bekerja yang kita tak suka. Sebabnya dulu kita sekolah di fakulti yang kita tak suka. Bila lagi kita menikmati hidup? Maka tanya baik-baik. Ini semua adalah profesional. Baik, next. Tolong kalau waktu habis bagi tahu Ustaz, sebab saya suka bercakap ni. Bila saya suka, saya tak terasa waktu berjalan. Rupanya jamaah sudah, ini bilalah selesainya. Macam mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh solat? Sebab hubungan kita dengan Allah ini solat, connecting, jangan sampai putus dengan Allah. Umur 7 tahun. Kalau 7 tahun sembayang, maknanya umur 5 tahun sudah hafaz surah-surah pendek. Tapi saya bukan ustazah, saya ni bukan muallimah, saya ni bukan profesor. Macam mana mengajak anak? Ajar sambil memasak pagi, atau sambil buatkan tea pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. 3 kali, 4 kali, 5 kali baca, terakam dalam kepalanya, dia hafaz. Anak akan ikut apa yang kita buat. Ayah sambil drive kereta, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sama yang didengar di dapur, sama dengan yang didengar di kereta, sehingga dia sama. Jangan sampai lain yang dia dengar. Pagi dia dengar, di kereta dia dengar pula, kiamatlah dunia. Macam mana kita nak anak-anak kita penghuni surga? Anak cermin orang tua. Apa maksud anak cermin orang tua? Saya kalau bercermin di depan cermin, maka saya menengok diri saya yang sebenarnya. Itulah cermin. Cermin bukan Instagram. Sebab Instagram ada filter. Berapa banyak orang di Instagram putih, leher hitam. Sebab Instagram bukan cermin. Yang jujur adalah cermin. Maka anak adalah cermin kita.
Tolong kalimah yang tadi jangan tuan bawa ke rumah cakap pada istri. Nanti dia tak marah pada tuan, dia marah pada saya. Oke, next. Menutup aurat. Kalau nak mental sihat, hubungan dengan Allah jangan putus. Matahari belum terbit, as-salatu khairum minan naum. Naumnya pendek. Sebab banyak orang ditanya, engkau tak sembahyang subuh tadi? Tidak. Kenapa tidak? Muazin tu salah. Kita selalu menyalahkan orang lain. Macam mana muazin dekat rumah kamu? As-salatu khairum minan naum. Bukan salah muazin, salah kita. Maka kita perbaiki dengan cara apa? Jangan putus solat, selepas itu tutuplah aurat. Alhamdulillah, Brunei Darussalam, Darussalam, dar rumah, salam selamat. Siapa yang datang ke Brunei Darussalam selamat matanya daripada menengok orang yang tidak menutup aurat. Tertutup semua di jalan, di bandaraya. Bersyukur kepada Allah. Cuba di tempat lain kita tengok, saya ni ustaz, pakai kopiah, pakai baju, pakai sorban, nak bagi tazkirah, didudukkan di hotel macam-macam manusia datang. Ada yang baju belum selesai dijahit dah dipasang. Alhamdulillah kalau saya tazkirah di Brunei Darussalam memang betul-betul salam selamat mata. Kalau mata kita menengok yang elok, hati kita pun elok. Sebab hati ini, mental tu letaknya di sini. Mental yang di sini ini, itu dia dapat informasi daripada telinga. Inna sam'a, telinga, apa yang didengar. Kalau yang didengar elok, ke sini pun elok. Wal basar, kalau yang ditengok elok, maka di sini pun elok. Sama' basar, telinga, mata. Maka kalau telinga elok, mata elok, hati pun elok. Tapi kalau yang didengar tak elok, yang dipandang tak elok, yang dimakan tak elok, hati ikut jadi tak elok, disitulah letak sakit mental. Badan mungkin lebih sihat, tapi mental sakit. Kalau di Arab namanya mustashfan nafsi. Mustashfa, tempat sihat. Nafsi, diri, tempat menyihatkan diri. Rumah, tempat menyihatkan diri. Tempat ada orang-orang yang sakit secara mental dikumpulkan, diobati secara diri. Itu kalau kita masuk ke sana, secara fizik badan mereka lebih sehat daripada Abdul Somad. Kalaulah puan menengok orang-orang maaf yang gila, duduk dia dekat saya, ditanya secara badan, mana yang sehat? Mungkin puan-tuan akan mengatakan, dia sehat, Ustaz Somad yang sakit. Kalau menengok badan. Tapi fikiran tak sama dengan badan. Banyak kadang orang yang secara badan dia sihat, tapi fikirannya sakit. Dari mana kita tahu? Senyum dia tengok sekali senyum. Bila kita tengok, kalau ada orang senyum 2 kali masih sihat. Tapi bila ditengok senyum, bila tengok senyum, kita lama-lama takut. Apa ni masalah? Orang berbicara ketika ada orang. Tapi kalau ada orang berbicara sendiri, tak ada orang pun bercakap, ini terjadi sesuatu dalam fikiran. Fikiran dia sedang berbicara sendiri. Maka hubungan pertama, salat, connecting dengan Allah, dan mata mesti menengok yang baik. Next. Ini ke ini? Ini bukan pilihan untuk tuan. Ini pilihan untuk puan. Ini perlu saya luruskan. Ini pilihan untuk puan, apakah nampak muka atau bercadar. Dua-duanya sunnah. Istri saya tanya, Ustaz Abdul Somad, iya, apakah saya bercadar atau bertudung saja? Saya serahkan pada kamu. Kalau kamu nak bercadar, istiqomahlah.
kalau kamu nak bertudung saja pun boleh, tak baik, tak apa-apa, baik. Jangan berkelahi yang bercadar dengan bertudung. Nanti yang gelak yang tak berbaju. Yang dah bertudung alhamdulillah, yang bercadar alhamdulillah. Untuk yang gadis-gadis, maaf, yang cantik-cantik, yang comel-comel, elok bercadar. Sebab kalau tak bercadar, pergi ke tempat makan, banyak tuan-tuan salah suap. Elok bercadar. Kenapa Ustaz tahu? Saya ni pensyarah 11 tahun. Dari 2008 hingga 2019 saya pensyarah di Universiti Islam Sultan Syarif Kasim. Saya suruh supaya pelajar-pelajar, penuntut-penuntut yang cantik-cantik kalian bercadar. Supaya apa? Supaya saya fokus mengajar di depan. Ini supaya apa? Ini menjaga. Perempuan tertutup itu bukan menjaga dirinya. Untuk apa saya tutup muka saya? Apa? Perempuan yang menutup wajahnya bukan menjaga dirinya, tapi menjaga mata lelaki. Kalau ada lelaki mengatakan kamu cantik kepada perempuan, tanya dulu lelaki itu, apakah kamu ayahnya? Kamu cantik, berarti anakku. Apakah kamu abangnya? Kamu cantik, berarti adiknya. Apakah kamu datuknya? Kamu cantik, berarti cucunya. Apakah kamu pamannya? Kalau bukan ayah, bukan pakcik, bukan datuk, bukan abang mengatakan kamu cantik, berarti dia krokodil. Next. Janganlah mereka menampakkan perhiasan. Apa makna menampakkan perhiasan? Menampakkan tempat cincin. Itulah dalil menutup tangan bagi yang meyakini menutup. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh nampak tapak tangan, zahiruha wa batinuha. Ini batin, ini zahir, boleh nampak. Lalu kemudian pendapat dipilih oleh Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, Imam Zamakhsyari bahwa muka dan tapak tangan, belakang tangan boleh nampak. Itulah maka orang Melayu pakai baju panjang, baju kurung. Di kampung saya namanya baju kurung. Saya ditanya, Ustaz Somad, ya, kenapa baju Melayu ini disebut baju kurung? Saya nak jawab tak tahu, tak sedap. Profesor takkan tak tahu. Dia tanya, Ustaz, ya, kenapa baju ni baju kurung? Sebab dia mengurung aurat. Oh, iya katanya. Orang tu percaya pula. Iyalah dia mengurung aurat. Pinggang tak boleh berbentuk, kaki betis tertutup, lengan tertutup. Alhamdulillah. Maka Melayu adalah Islam. Melayu Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya saja. Minangkabau Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang minangnya, tinggal kabau. Islam. Satu hembusan nafas, adat istiadat tak hilang dan agama sejalan. Tak semua suku begini. Ada suku kalau dia pakai adatnya, agamanya tinggal. Tapi Melayu alhamdulillah antara pakaiannya Islamik dan sesuai dengan ajaran. Mudah-mudahan kita tetap hilang, tak Melayu hilang di bumi. Kenapa? Karena sejalan dengan agama. Next. Menurut pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, sesungguhnya wajah dan kedua tapak tangan bukan aurat perempuan. Next. Pendapat yang rajih, yang kuat, ini saya nak tunjukkan bagi supaya jamaah ni jangan ikhtilaf. Maka di tempat bekerja, perempuan, lelaki tetap jaga dengan baik. Next. Dalam kitab Al-Muwatta disebutkan seorang perempuan boleh makan bersama lelaki yang tidak mahram
Jadi kalau kita makan di satu bilik yang tidak dipisah antara lelaki dengan perempuan, ada perempuan di situ makan, ada lelaki, perempuan ini dengan lelaki dia, dengan suami dia, boleh. Bukan berdua-duaan lelaki dengan perempuan. Apa makna boleh? Maknanya waktu dia makan, dia memegang makan, tangan dia nampak. Maknanya waktu dia makan, mulut dia terbuka, tak akan dia masukkan dari bawah. Nah, itu menunjukkan, kata Imam Malik dalam kitab Muwatta, menunjukkan bahwa tangan dan muka boleh, tapi bagi yang menutup elok. Kalau untuk zaman sekarang yang muda belia, saya anjurkan, saya sarankan, baiklah menutup untuk menghilangkan fitnah. Apalagi di situ, di tempat kenduri walimah banyak lelaki, puan membawa anak gadis, elok dia tutup. Kalau segan pakai cadar, pakai niqab, dia pakai mask, tutup supaya apa? Supaya elok. Jangan sampai lelaki-lelaki ini yang mata dia liar menengok anak gadis orang, meniti air liu, menengok bini di rumah, meniti air mata. Itu kata orang kampung saya. Terus